Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni ini angkatan 13. Di sini ada Kak Jumin. Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya Kak Jumin? Alhamdulillah, syukurillah baik sekali Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah setengah-setengah sih. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah, Kak Jumin ini adalah mahasiswa jurusan apa Kak? Komunikasi terapan. Komunikasi terapan di Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, nah jadi kita intinya mau ngebahas tentang apa sih ini bedanya komunikasi terapan di UNS dengan komunikasi yang biasa gitu ya Kak ya? Ilmu komunikasi aja. Nah itu apa bedanya? Terus kita pengen dengar juga nih cerita dari Kak Jumin bisa sampai dapat di UNS, gimana ceritanya nih? Pasti kan panjang perjalanannya ya Kak ya. Tapi sebelum itu mungkin Kak Jumin sapa dulu nih adik-adiknya atau teman satu angkatannya, perkenalkan yang belum kenal mungkin namanya. Kan dipanggilnya Kak Jumin, itu nama aslinya siapa sih gitu kan? Perkenalkan nama aslinya, angkatan berapa dulu dan kelas berapa? Halo teman-teman semua, adik-adik dan teman-temanku mungkin yang nonton di rumah. Kenalin nama aku Julia Yasmin, cuman kalian mungkin lebih kenalnya Jumin. By the way, anyway, Baswe, mungkin kenapa dipanggil Jumin dulu tuh pas SMP Bu, pas SMP kan aku lagi demen-demennya EXO, BTS gitu, Korea, K-pop gitu ya. alay lah pokoknya. Terus masih pakai BBM, jadi aku singkat nama aku tuh Ju terus Min. Soalnya di BTS itu ada Jimin, jadi mau kalah. Jadi ada Jumin dan Jimin ya gitu dari situ. Terus aku juga dari IPS kelas 12 IPS 3 dan aku dari angkatan 13 lulusan tahun 2020. Nah, berarti sekarang semester berapa Kak? Masuk semester 4 Ibu. Semester 4 jurusan komunikasi terapan. Nah, sebelum kita ngebahas komunikasi terapannya ya Kak ya, Ibu mau tanya dulu mungkin Kak Jumin itu diterima di UNS jalur apa? Terus sebelum diterima di UNS mungkin pernah ketolak berapa kali atau mencoba berapa jalur gitu? Boleh diceritakan ke adik-adiknya? Aku tuh dulu keterima di UNS ya Bu. Di UNS itu jalur PMDK teman-teman namanya. Dan PMDK itu bisa lewat raport gitu. PMDK raport UNS ya. Iya. Dan dulu aku juga kebantu PMDK itu sama aku aktif ikut lomba dulu. Ada sertifikat ya Kak ya? Sertifikat apa Kak dulu yang dilampirkan? Aku sempat menang ikut lomba band, kompetisi band. Terus aku juara 1 dan itu untungnya menang se-provinsi, masuknya kategori provinsi. Jadi dari situ kebantu juga sih. Dan for your information bahwa Kak Jumin ini adalah penyanyi loh, tingkat internasional. Amin ya, amin. Suaranya bagus banget kalau kalian suka nonton nih di Instastory-nya. Instagram. Iya Instagram. Nanti follow. Terus Kak, lanjut lagi. Tadi kan PMDK UNS berarti jalur rapot dan kebantu pakai sertifikat. Tadi band ya, tingkat provinsi. Nah, sebelum masuk ke jalur PMDK UNS, Kak Jumin coba mungkin SNMPTN atau jalur lain selain yang PMDK rapot UNS kan ada tuh USMI IPB, PPKB UI dan sebagainya. Mungkin coba atau enggak? Jadi aku singkat cerita gini sih Bu. Dulu tuh aku pokoknya SMA aku nggak banyak ngikutin perguruan tinggi lah, jalur-jalur juga. Ngelihat teman-teman tuh kayak kok dia udah bermimpi ke UI, ke Unpad, sedangkan aku apa sih, aku masih have fun dengan kehidupan SMA aku gitu. Terus akhirnya pada satu saat aku kepentok gitu kan, wah nggak bisa nih gini terus. Jadi aku main ke ruang BK. Terus waktu itu pas kebetulan di kelas 11 juga ada Bu Salina. Terus dari beliau aku dapet ya tentang masukan-masukan juga lah. Terus dari teman-temanku yang circleku, situ ada berempat nih. Ada Indira, Fasya, Depa, Enzel, dan mereka situ kayak ngasih tahu aku juga. Dari situ juga aku tahu jalur-jalur di perguruan tinggi negeri gitu. Nah, terus waktu itu singkat cerita aku kelas 12 di zaman-zamannya tuh SNM guys. SNM. Lagi pendaftaran SNMPTN. Di situ heartbreak anniversary banget lah. Karena dari aku berempat
mereka semua dapat kuota SNM, sedangkan aku tidak. Eligible tuh. Iya guys, jadi aku nggak dapat sama sekali. Sedangkan aku kayak gini, mungkin pikiran-pikiran jelek ya. Kayaknya aku aktif di sekolah, kurang apa gitu. Kurang apa? Kok mereka dapat aku enggak gitu. Terus ya udahlah, kayak udah mungkin emang bukan takdir, cuma aku rezeki. Berlarut-larut sedih sampai aku di situ kan pada fokusnya SBM ya Bu. Iya. Nah aku nggak belajar gitu loh. Bener-bener kayak nggak belajar SBM. Enggak. Karena aku tiba-tiba nggak mood belajar banget gitu, entah kenapa ya. Jadi kayak belajar baca, oh ya udah aku nggak ngafalin, jadi cuma nyatet aja, ntar juga aku baca gitu. Karena nggak aku belajarin gitu. Sampai akhirnya mau deket-deket SBM, aku wah nggak bisa nih kayak gini lagi nih, nggak bisa nih. Akhirnya aku cari tahu tentang ini, karena aku dulu minatnya ke ilmu komunikasi, karena dulu aku pengennya, aku nggak pengen ngitung-ngitung lah pas kuliah, gue udah capek gitu. Capek udah cukup di akuntansi ya. Akuntansi mereka udahlah gitu. Terus akhirnya aku dengar juga, aku sempat dekat sama kelas namanya Kalgea. Dia punya teman namanya Kak Desi. KGG ya, Kak Desi. KGG. Nah, dia punya teman namanya Kak Desi. Kak Desi ini keterima di D3 Komunikasi Terapan Sekolah Vokasi UNS kayak gitu, tapi jalur PMDK raport. So kayak aku, oh ya nih nilai raport gue lumayan nih. Jadi mendingan gue manfaatin kesempatan. Jadi dari situ aku manfaatin PMDK itu. Dan dulu itu cuma bayar 250-an guys. Masih terjangkau lah ya, gitu untuk jalur raport dibandingkan dengan yang lain. Iya betul banget. Jadi dari situ berarti sebenarnya mungkin Kak Jumin kalau misalnya punya kesempatan pada saat itu SNMPTN juga pengen ya Kak ya gitu. Di antara circle berempat itu Kak Jumin doang. Itu gimana mengelola perasaan itu? Pasti sedih dong. Itu nangis gak sih? Banget. jujur banget. Tapi nangis gak sih, sempat nangis atau down gitu? Tapi pas udah kayak emang di sekolah nunjukin muka sedih itu kan, nangisnya di rumah. Karena iri dan dengki kenapa guys? Ketika mereka bingung mau pilihan gue SNM apa ya, mereka bertiga ke BK tapi aku sendirian di kelas. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kayak oh ya udah mungkin emang itu rezekinya mereka. Udahlah, rezeki nggak kemana. Terus gimana cara Kak Jumin, maksudnya kayak lebih ke ya udahlah emang rezekinya mereka, kan kadang ada ya, maksudnya kita ketika kita gagal atau kita nggak bisa gitu kan kayak masih meratapi atau kayak gimana gitu kan, sedih berlarut-larut, tapi Kak Jumin kan tampak di luarnya masih kayak masih yang kayak gitu-gitu kan, masih yang biasa aja gitu kan, biasa banget malah kayak nggak sedih gitu kan. Itu gimana cara mengelola perasaan dan hatinya pada saat itu, karena mungkin ini juga dialami sama anak-anak kelas 12 sekarang yang kemarin nggak eligible gitu kan, pasti sedih, nangis, it's okay, mungkin itu bisa dilewatin, tapi kan pasti ada anak yang mungkin beda kan ekspresinya. Nah Kak Jumin sendiri gimana tuh pada saat itu? Dari aku sendiri itu terutama yang bikin aku bangkit support ya. Terus habis itu support dari Ayang sih ya. Dari Ayang. Kalau nggak supportin lemes. Dari Ayang. Terus dari orang tua juga. Terus dari teman-teman juga, walaupun mereka lagi sibuk, mereka tetap keep support aku sih. Apa masih banyak di luar lain kok. Jadi kayak punya circle yang jadi support system juga, ya gitu. Jadi lebih ke mendukung, walaupun mungkin teman-teman juga sibuk, saling pusing juga mikirin mau ngambil jurusan apa, tapi saling mendukung satu sama lain. Jadi nggak jadi toxic friendship ya. Jadi pinter-pinterlah mencari teman yang circle-nya yang sefrekuensi ya Kak ya. Dan yang nyaman sih tentunya. Karena nanti pas di perkuliahan juga berguna. Pasti begitu ya. Betul. Karena kalau teman yang toksik nanti kamu juga akan ke bawah yang toksik juga gitu, nggak baik buat kamu gitu. Jadi ranahnya ke toksik kita. Mari kita fokus ya. Kita auto fokus ke ini ya tadi ya. Tadi kan jalurnya nih. Nah terus kemudian nih Kak, kita ngebahas tentang komunikasi terapan ya, gitu kan. Di komunikasi terapan itu sebenarnya apa sih yang dipelajari? Apakah sama gitu dengan yang dipelajari di komunikasi yang biasa? Tapi aku mau jujur dulu nih ya, karena aku dari pertama masuk kuliah aku itu cuma online doang gitu. Iya boleh. Jadi sampai sekarang sama sekali belum offline teman-teman. Jadi ini penangkapku aja ya. Jadi kalau salah mungkin bisa cari-cari juga nih di web atau dari cutting-cutting yang lain gitu.
Kalau dari aku sendiri di semester 1 itu belajar masih nggak jauh beda dari kita SMA, masih ketemu yang PKN, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi tetap ada matkul-matkul yang menjerumus ke komunikasi. Dan oh ya, buat perbedaan komunikasi terapan dan ilmu komunikasi itu, kalau komunikasi terapan kita diploma. Diploma itu tadi aku juga dapat masukan kalau memang diploma ini dikhususkan untuk insan-insan ya, insan-insan yang emang nantinya buat siap kerja gitu. Dan kalau misalkan dari teman-teman ilmu komunikasi, aku juga sering nanya sama kating-katingku di sana, aku nanya apa sih bedanya ilmu komunikasi sama jurusan gue nih? Katanya bedanya itu mereka lebih fokus ke ilmunya, teoritis ya? Iya, teoritis. Jadi yang mereka sering nulis jurnal, kertas paper lah gitu. Sedangkan kalau jurusanku nggak ada sama sekali. Lebih banyak prakteknya dong sebenarnya Kak? Sebenarnya lebih banyak praktek kayak gitu. Cuman pas aku online ini ya ketemunya makalah lagi. Cuman emang ada beberapa praktek sih teman-teman, kayak produksi video, terus apalagi ya, fotografi juga. Itu juga masuk ya. Terus gimana caranya praktek nih Kak? Kan lagi online gini. Kesulitannya gimana tuh? Kesulitannya ini, karena kalau kita di sekolah vokasi UNS, di FISIP UNS juga punya namanya studio, produksi studio deh guys, kayak gitu. Nah, di situ seharusnya kita prakteknya langsung kayak pengaturan buat setting kamera, syuting video, syuting audio, soundman dan segalanya kita langsung praktek di situ seharusnya. Tapi karena kita online, jadinya ya udah mau nggak mau kita belajar teori sendiri, cari tahu sendiri gitu teman-teman. Nah terus Kak, di komunikasi yang mungkin juga kalau teman-teman pernah nonton kan di sharing sebelumnya, Ibu juga pernah tuh ngundang yang komunikasi tapi S1-nya di UNIF gitu kan. Nah mereka menceritakan bahwa di semester berapa gitu, 2 atau 3 itu mulai ada penjurusan kayak peminatan gitu, bukan penjurusan, mungkin peminatan kayak ada komunikasi misalnya kayak PR, broadcast apa gitu kan. Tapi basically kalau di komunikasi umum mereka belajar semuanya. Nah kalau di komunikasi terapan di UNS sendiri itu seperti apa? Ada nggak kayak gitu? Atau memang belajarnya semua gitu? Yang baik PR, jurnalistik, broadcasting gitu kan, terus yang lain-lain advertising gitu, itu semua masuk dipelajari atau memang fokusnya kemana nih kalau yang di UNS gitu? Aku mau kasih info-info juga nih teman-teman, karena emang di tahun yang terjadi perubahan banyak juga ya, dari dunia, dari UNS juga gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya, jadi kayak pas banget di tahunnya KDSI. Kalau tahunnya KDSI ini dia masih ada Ibu kayak penjurusan kayak gitu. Jadi lebih konsennya, kalau dulu tuh ada 3. Kita itu ada public relation, terus broadcast sama advertising. Gitu. Tapi ketika masuk di tahunku, kampusku, kebijakan kampus berubah menjadi namanya komunikasi terapan aja teman-teman. Jadi dia fokusnya belajar ke semua matkul, semua berarti itu. Yang 3 jurusan itu semua dipelajari. Dan itu dengan maksud mengikuti perubahan zaman juga ya Bu. Maksudnya kan ini medianya juga banyak kayak modern lah, lebih ke media baru gitu guys, kreatif, industri kreatif yang baru. Gitu. Jadi pas di zamannya Kak Jumin, sekarang komunikasi terapan, dulu tuh pecahannya ada PR, ada advertising, ada broadcast ya? Iya, 3 itu. Makanya setahu Ibu dulu KDSI itu jurusannya periklanan ya? Gitu, bener kan ya, periklanan. Nah kalau sekarang di zamannya Kak Jumin, komunikasi terapan di UNS itu semua belajar tuh, 3 itu ya. Tapi itu dipelajari step by step per semester atau dari awal emang udah kayak ini PR ini gitu, kayak gimana Kak prosesnya? Jadi dari per semester aja sih Bu, dilihat dari matkul yang ada. Gitu. Kalau semester 1 tadi aku bilang masih basic aja. Masih basic. Semester 2 mungkin ya mulai. Semester 2 udah mulai ketemu yang sejenis kayak advertising, terus PR. Semester 3 tuh ketemu yang PR juga sih, lebih banyak ke arah PR gitu sih Bu. Terus ketemu namanya, aku suka dasar teknik audiovisual. Di situ kita belajar produksi video sama produksi suara kayak gitu lah guys. Itu mungkin lebih ke broadcast ya. Aku sukanya di situ. Sama fotografi sih. Fotografi juga ya. Nah kemudian Kak,
lalu suka dukanya Kak Jumin selama 2 tahun ya, semester 4 ini menjalani kuliah apalagi online ya. Pasti banyak banget kan cerita-ceritanya, pengalamannya gitu kan. Nah, suka dukanya menjadi mahasiswa komunikasi ini apa gitu selama ini? Suka dukanya apa ya? Kalau dari dukanya dulu ya? Boleh, dukanya. Banyak apa dikit nih? Kalau dukanya sih jadi mahasiswa komunikasi kayaknya nggak terlalu banyak ya. Sedihnya karena kita online dari awal, jadi kita nggak tahu rasanya kuliah. Terjun lapangan ya. Kuliah ketemu dosen langsung itu gimana tatap muka kayak gitu. Paling ke kampus sih masih ke kampus, cuma kita nggak tahu rasanya di kelas belajar gitu. Nggak tahu rasanya titip absen sama temen tuh nggak tahu habis pulang kuliah nongkrong gitu ya, nggak tahu ya, lebih ke situ. Tapi berarti lebih banyak sukanya dong sebenarnya. Oh ya, sedihnya ini juga Bu, karena kita online jadi kan kita sama temen ini laptop gitu lah, sama gadget gitu. Mau nggak mau kan kita natapin terus ya, kita badan kita jadi sakit, terus bosan, jadi kita nggak fokus sama apa yang kita tuju sebenarnya. Belajarnya itu yang kita tuju kan teman-teman, ilmunya kita nggak fokus sama itu. Iya, gitu. Karena udah capek duluan seharian di depan laptop gitu kan. Dan juga mungkin untuk adaptasi lingkungan sosial ya sama teman-teman, jadi kayak cuma ketemunya di Zoom gitu kan, nggak bisa berinteraksi langsung. Apalagi kan untuk komunikasi kan sebenarnya prakteknya itu langsung kita ketemu banyak orang aja. Jangankan kita datang ke kampus untuk dengerin dosen ya gitu kan. Kita datang ke kampus buat ketemu temen, ngobrol, itu kan udah interaksi, komunikasi ya gitu. Jadi mungkin itu ya Kak ya. Berarti sebenarnya lebih banyak sukanya dong. Kalau dukanya tuh kan lebih ke itu duka general nggak sih? Mahasiswa yang mengalami kuliah online di masa pandemi ya Kak ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya. Jadi bisa merasakan yang namanya jadi mahasiswa yang sesungguhnya. Gitu ya, mudah-mudahan kayak gitu. Dan sukanya aku mau setel nih. Iya, apa tuh? Sukanya itu ketika kamu emang kuliah online, terus kan aku emang jadi anak rantau nih. Pas ketemu teman-teman yang dari luar daerah, di situ excitednya, atmosfernya tuh beda banget. Ternyata lebih seru ketemu langsung. Iya, otomatis ya. Oke, jadi mengenal banyak budaya juga dari teman-teman yang dari berbagai daerah ya Kak ya. Dan teman-teman Jawa itu aku salutnya gini. Aku di situ baru, tapi mereka selalu open sama aku gitu loh, baik sama aku. Misalnya kalau aku nggak punya motor, terus bahasa Jawanya gini, duwe motor lah, wis tak aku jemput aja gitu. Oh iya gitu. Baik ya. Baik banget, salut sih, emang the best lah. Kekeluargaannya, kebersamaannya ya. Oke. Nah kemudian Kak, kalau menurut Kak Jumin sendiri, apa sih menariknya dari jurusan komunikasi itu sendiri gitu? Maksudnya terlepas dari sebenarnya kan komunikasi itu banyak banget peminatnya ya Kak ya. Di setiap universitas tuh termasuk komunikasi itu termasuk jurusan dengan keketatan prodi yang lumayan tinggi. Banyak peminatnya, kuota dan daya tampungnya sedikit tapi peminatnya banyak kan kayak gitu. Apalagi untuk anak-anak IPS yang pengen ambil komunikasi. Tapi sebenarnya apa sih kayak keunikan sendiri gitu? Keunikan itu sendiri dari komunikasi, apa yang bikin menarik gitu? Apa ya? Kalau dari aku sendiri sih emang komunikasi beda banget sih dari jurusan-jurusan yang lain, walaupun ada matkul yang sama kayak contohnya desain itu sama kayak DKV, atau yang ngomong-ngomong gitu sama matkul tentang public speaking sama kayak jurusan lain. Entah kenapa komunikasi ini beda menurutku sih. Terutama aku minatnya juga ada interest di fotografi, videografi juga kan. Terus broadcasting pokoknya. Terus sama public speaking ya aku seneng sih Bu. Jadi entah kenapa emang rata-rata anak komunikasi pasti interestnya ke public speaking, videografi, fotografi. Gitu. Karena mungkin dengan komunikasi itu kayak ilmu yang dipakai di mana aja mungkin ya. Betul. Gitu. Selagi kita ketemu dengan manusia, makhluk hidup pasti kan harus ada komunikasi tuh, terjalin komunikasi, dan banyak masalah yang tidak terselesaikan itu akibat miskomunikasi. Iya. Itu sih menariknya kalau menurut Ibu. Jadi
itu perlu loh, itu mungkin sepele gitu, kita ya semua orang bisa ngomong gitu, betul semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua orang bisa menyampaikan omongan itu dengan baik sehingga tidak ada masalah atau munculnya masalah atau konflik gitu. Jadi dengan ilmu komunikasi masalah-masalah atau konflik yang miss gitu itu bisa terselesaikan gitu ya Kak ya, gitu lebih ke situ. Nah kemudian Kak, tadi ngomongin tadi kan PMDK rapot ya, Ibu lupa nanya nih. Waktu itu masih ingat nggak Kak Jumin PMDK rapot UNS nilai rata-rata berapa sih Kak? Rata-rata berapa ya? Kayaknya aku nggak sampai 86-an deh. 85 ada tapi. 85, berapa tapi hampir 86. Oke. Nggak sampai 86 kayaknya. Oke, 85-an lah ya intinya. 85. Jadi mungkin biar anak-anak nih nanti kan udah mulai pembukaan juga nih. Kalau misalnya kalian pengen daftar PMDK UNS, kalau misalnya pengen komunikasi ternyata 85 di tahun 2020 Kak Jumin juga alhamdulillah masih dapat ya di UNS. Tapi kalian kan itu kan Kak Jumin 2020 ya. Sekarang kan 2022 ya, setidaknya di atas itulah kita ancang-ancang gitu ya. Jadi buat persiapan prepare pendaftaran UNS seperti itu ya Nak ya. Nah, kemudian prospek kerjanya Kak. Prospek kerjanya sendiri ya, kalau dari aku review baca nih sama penglihatan aku nih pasti nggak jauh dari dunia pertivian. Dan itu kalau humas HRD ya kalau perusahaan gitu ya. Iya bisa. Humas-humasnya atau HRD, terus habis itu marketing mungkin ya. Iya marketing juga nggak jauh-jauh dari situ. Tapi emang komunikasi pasti dibutuhin sama banyak perusahaan. Oke, di semua bidang sih kayaknya ya. Karena di semua bidang pasti ada yang namanya divisi humas dan komunikasi. Iya, pasti gitu. Iya nggak sih? Humas dan marketing itu pasti paling dibutuhin sama sebuah perusahaan. Betul. Jadi sebenarnya lapangan kerjanya pun banyak ya. Tinggal nanti Kak Jumin mau apa, mau kemana gitu ya. Iya, nah kalau Kak Jumin sendiri mau arahnya kemana tuh? Aduh, kalau aku sendiri sih pengennya kayak dunia pertivian sih Bu. Pertivian. Kayak seru aja kan. Soalnya aku juga orangnya bawel nih ya. Tapi pengen di balik layar atau di depan layar? Pengennya balik layar aja sih. Kalau depan layar kayaknya jadi penyanyi internasional kali. Amin ya amin. Oke, nah kemudian nyanyi dong, spill. Nyanyi apa nih? Nyanyi apa kayak gitu? Sebait, 2 bait atau satu album juga nggak apa-apa. Kita nyanyi. Ya, dikit aja. A whole new world, a new fantastic point of view. Lagi boleh nih? Lagi, ibu nungguin ini. Lagi lanjut. Oke, dikit lagi. Lupa guys, sumpah. Lagu lama. Keren banget ya. Lagi dikit. Ayo. Oke, ini aja. I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose control, and something takes over me. In the days you will love something, it's not a place. I want you to stay with me, by my side is your love, out of my pride, your love is so sweet, and not me up on my feet. Can't explain why your love it makes me weak. Yeay. Aduh, jadi kalau dengar suaranya cocok banget ya jadi penyanyi internasional ya. Cocok guys. Amin ya. Buat aku ya. Iya. Dan mungkin kalau kalian butuh penyanyi atau acara-acara gitu ya. Kafe, pernikahan. Ya. Bisa calling aku guys. Nanti kita spill Instagramnya Kak Jumin di terakhir ya. Oke, keren banget Kak. Tapi aku trauma sih Bu. Kenapa tuh? Dulu pernah ikutan Idola Cilik terus gak keterima. Tapi pernah ya? Pernah serius. Indonesian Idol dong. Wah, aku sering banget tuh teman-teman kelas aku kayak, "Aduh sih, lu nyanyi mulu di kelas, bosan banget, mending lu ikutan Indonesian Idol sana." Biar ada wadahnya gitu ya. Enggak, males. Agama trauma ya. Iya. Mudah-mudahan nanti suatu saat melalui jurusan komunikasi ini nanti Kak Jumin bisa jadi penyanyi juga gitu. Kan tidak menutup kemungkinan Kak. Gitu. Hobi yang dibayar. Iya nggak sih? Nah, kemudian Kak, menurut Kak Jumin nih, apa sih yang perlu dipersiapkan sama adik-adiknya atau yang perlu diketahui sejak sekarang, sejak dini untuk memilih jurusan? Mungkin ada yang pengen jurusan komunikasi gitu. Karena banyak banget nih Kak gini, Bu saya pengen ngambil jurusan komunikasi tapi saya nggak bisa ngomong. Kira-kira apa Kak yang perlu dipersiapkan? Kamu komunikasi itu nggak tentang ngomong aja. Yes.
Terus banyak kok yang bisa kamu pelajari di komunikasi. Kalau kamu punya basic di dunia per editing, kamu tinggal join aja sama kita guys. Oke. Gitu. Komunikasi nggak tentang ngomong aja, masih banyak. Kalau kamu punya interest di dunia editing, kamu bisa join. Terus kamu senang bikin caption di IG gitu kan, kamu juga bisa berguna nanti di humas perusahaan-perusahaan ya bisa gitu loh. Terus buat ini sosial media apa namanya? No. Konten sosial mungkin. Media ini. Pokoknya buat manajemen, sosial media manajemen itu kamu berguna banget kayak gitu. Buat selebgram ya? Iya bisa. Jadi hobi kamu akan menghasilkan uang itu sangat berguna sekali teman-teman. Oke, jadi bener-bener yang harus dipersiapkan sebenarnya nggak cuma ngomong doang ya Kak. Kalaupun misalnya anak-anak yang nggak bisa ngomong atau ibaratnya mereka lebih cenderung introvert, terus pengen masuk komunikasi pun sebenarnya bisa ya Kak? Bisa aja, karena kan kamu di situ ada akan wadah dilatih ya, kamu bisa belajar. Betul. Dan ketemu teman-teman banyak juga kamu bisa belajar dari mereka gitu. Betul, jadi nggak usah minder, nggak pede atau, aduh saya nggak bisa ngomong gitu, karena memang benar tadi kata Kak Jumin, komunikasi nggak cuma tentang ngomong, tapi tentang banyak hal yang bisa kalian pelajari di sana. Gitu ya Kak ya? Oh iya Bu, dan satu lagi? Yang penting kalian pede aja guys. Betul. Kalau salah mau nggak, yang penting pede aja. Kalau belajar kan yang penting rasa ingin tahunya tinggi. Tapi confidence boleh, tapi yang tidak boleh adalah over confidence gitu. Karena itu akan membuat orang tidak nyaman. Gitu. Nah, kemudian Kak, kalau universitas yang ada jurusan komunikasi kayaknya sih banyak ya, di mana aja pasti ada. Tapi mungkin yang komunikasi terapan itu di mana aja, Nak? Kalau komunikasi terapan itu the one and only UNS, komunikasi terapan. Tapi komunikasi terapan kayak Humas itu ada di Undip, ya. Terus habis itu ada juga kalau nggak salah di yang IPB ya. Di IPB komunikasi, D3 juga. Dan kalau yang lain-lain kayaknya aku kurang tahu sih. Kayaknya sekarang udah kebanyakan S1. Udah kebanyakan S1. Dan isu-isunya juga UNS ini D3 komunikasi terapanku. Next beberapa tahun lagi itu bakal di-upgrade ke D4. D4. Oh, alhamdulillah. Jadi udah setara dengan S1. Nggak perlu lanjut lagi S1. Kalau D3 kan Kak Jumin masih harus lanjut S1 ya, Kak ya. Betul. Gitu. Tapi mungkin progresnya nanti kerja dulu apa mau lanjut langsung S1? Guys. Boleh kita doakan ya. Mudah-mudahan. Jadi kan masih mau jadi penyanyi internasional dulu. Oke, itu yang paling utama. Nah, ada lagi nggak Kak yang mungkin pengen Kak Jumin sampaikan buat adik-adiknya? Ini sih aku dulu pas cerita zaman-zaman PMDK aja sih. Dulu tuh aku ya yang emang paling penting ya, nggak tahu kenapa emang pasti kalau kita kembali ke jalan yang benar, menghadap ke Sang Ilahi yang maksudnya sering ibadah, zikir, gitu, baca Quran. Gue berbanyak ibadah yang mengaruh banget sih Bu. Impactnya ya? Iya. Entah kenapa emang kerasa aja gitu. Pas aku sering sholat duha, ini bukan ria ya, astagfirullahaladzim. Tapi kan berbagi pengalaman, mungkin adik-adiknya bisa mengikuti jejaknya Kak Jumin. Ini mungkin mujizat juga sih teman-teman. Aku dulu kayak sering banyak ibadah menghadap ke Tuhan, sholawat, dan aku tahu teman-teman kalau setiap kalian berdoa, kalian sisipkan ya Allah atau ya Tuhan kami, berikanlah kami jalan yang terbaik, petunjuk untuk masa depan kami. Entah kenapa emang itu berpengaruh banget sih Bu. Jadi dari setiap aku doa seperti itu, dan aku semakin yakin dengan pilihanku pada saat itu PMDK UNS itu. Dan lucunya waktu pas Hamin satu aku pengumuman. Di situ aku ada dua pengumuman sebenarnya, Span PTKIN sama PMDK UNS. Terus itu aku tiduran di kasur habis sholat isya, terus banget nggak bisa. Terus ya Allah, kalau misalnya emang besok jalanku jodohku di UNS, kasih tahu dong gitu, kasih petunjuk. Aku udah tiduran, HP aku geletak, tiba-tiba gitu, ada notif dari Pinterest. Pinterest kan suka yang foto-foto estetik gitu ya. Tapi itu tuh muncul gambarnya UNS di situ juga. Aku langsung nggak tahu, netes air mata sama merinding sih, kayak apa ini bener ya gitu. Kayak kode gitu ya. Kayak apakah Allah beneran ngasih jalan aku di sini? Padahal ini jauh loh dari rumah, kayak nggak mungkin aja loh aku kayak gini. Terus udah akhirnya besok
besok ke pengumuman pertama itu span PTK dulu Bu. Tadinya jamnya samaan, cuman si UNS ini dimundur lagi. Span PTK pas buka kayak nggak lolos ya udah nggak apa-apa. Kayak jadi walau alam gitu lah guys. Terus pas PMBK nunggu sejam, 2 jam, 3 jam, akhirnya kalau nggak salah habis sholat zuhur, habis sholat asaran gitu ya. Itu pengumuman. Aku buka tapi aku sholat dulu gitu, nggak berani kayak aduh dapet kagak nih gitu. Terus pas sudah aku cari nomor pendaftaran aku sama nama aku dan saat itu pas buka selamat Julia Yasmin terima D3 komunikasi terapan. Tapi teman-teman di situ aku nggak sendirian aja, ada temen aku juga yang daftar di komunikasi terapan. Aku pikir antara aku kalau nggak dia, karena dia juga berprestasi juga Bu di Paskibra. Tapi nilainya agak lebih tinggi di aku. Kalau nggak salah sih ya, agak lebih di aku. Cuman prestasi dia juga lumayan karena di situ dia daftarin sertifikat senasional teman-teman gitu. Gitu. Tapi dapat. Pas aku tanya gimana Mel, alhamdulillah dapet. Cuman sayangnya dia nggak diambil karena pada saat itu orang tuanya ingin dia ke jurusan yang lain. Jadi dapat dua-duanya ya waktu itu. Jadi the power of doa ya. Bisa dapat di UNS. Gitu. Alhamdulillah ya Kak ya, luar biasa. Dari situ banyak ditunjukin yang lain-lain lah gitu, yang bisa membawa kebermanfaat buat diri Kak Jumin ya gitu. Wah, menarik banget nih tentang komunikasi terapan gitu. Mungkin walaupun komunikasi itu udah banyak banget gitu kan yang minatnya, terus kita juga pernah sharing tapi ini komunikasi yang berbeda yang mungkin dari Kak Jumin kalian bisa ngambil manfaat dan pengalaman yang bisa kalian pelajari lah gitu kan kayak gitu. Nah Kak Jumin mungkin sampai di sini dulu kali ya. Sebelum itu mungkin closing statement Kak sedikit. Closing statement apa ya? Apa buat adik-adiknya? Oke, buat teman-teman jangan cepat putus asa. Pokoknya pasrahkan aja sama yang di atas, karena sesungguhnya yang di atas itu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Betul. Gitu. Dan itu yang terbaik ya Kak ya? Iya, pasti jalan yang terbaik. Dan buat kalian nih mungkin yang pengen tanya-tanya sama Kak Jumin gitu kan lebih lanjut lagi, atau tadi ada yang pengen booking untuk job event nyanyi gitu kan, kalian bisa follow di Instagram Kak Jumin di apa Kak? Tulis di sini. Julia Jasmine _ @JuliaJasmine_. Nanti butuh di sini kalian follow aja, langsung DM langsung. Kalau ada yang join booking event ya silahkan, mungkin sama Kak Jumin ya. Mungkin bisa dapat rezeki nih dari sini ya. Alhamdulillah, amin ya Allah. Tadi kan suaranya udah terbukti soalnya. Gitu. Cepet terputus ya guys. Iya, nggak apa-apa, tapi keren banget sumpah. Nanti mudah-mudahan bisa dapat jadi penyanyi internasional sesungguhnya ya. Gitu. Nah, berarti untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan sama Kak Jumin bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian, buat generasi selanjutnya yang mungkin pengen ngambil komunikasi terapan jadi lebih tahu gitu kan. Oh, ini begini dan sebagainya gitu kan. Terus pengalamannya Kak Jumin sangat-sangat luar biasa, bisa kalian ambil hikmahnya apa yang tadi disampaikan. Nah, mungkin gitu aja kali ya Kak ya. Terima kasih banyak ya udah hadir ya. Terima kasih banyak. Ya Allah, luar biasa nih, sibuk sekali penyanyi kita. Oke, kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa Kak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng. Sharing is caring. Oke, kalau gitu see you. Dah.